Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kongko bareng Aswaja Arema. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang isu yang sedang panas berkembang pada akhir-akhir ini. Kebetulan kita baru saja masuk di bulan Oktober, yang sebelumnya pada bulan September, tepatnya pada 30 September dikenal dengan gerakan 30 SPKI. Dari gerakan-gerakan PKI ini, akhir-akhir ini banyak orang yang menganggap orang lain PKI. Yang mana orang yang PKI ini banyak menganggap, tidak sedikit yang menganggap bahwa PKI itu adalah ateis, PKI tidak beragama, dan lain sebagainya. Terkait mengatakan atau menganggap orang lain PKI, menganggap orang lain itu ateis, dan lain sebagainya, kita akan membahasnya secara tuntas bersama dengan Gus Ulul Basoir Al-Murtado, Wakil Direktur Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Kita temui beliau. Ini akhir-akhir ini begini Gus, banyak orang yang menganggap bahwa orang lain PKI atau menuduh orang lain PKI, pro pemerintah dianggap PKI, melarang orang Jumatan dianggap PKI, dan lain sebagainya. Padahal orang yang dituduh itu benar-benar melakukan sholat. Dan tidak sedikit yang menganggap bahwa PKI itu adalah ateis, sehingga seakan-akan ini menganggap orang lain itu adalah ateis. Atau bagaimana, ini sebenarnya menurut pandangan Islam sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi masalah PKI itu apakah kita anggap itu maklum atau kita pisah? Artinya begini, kalau yang kita anggap bahwasanya otomatis PKI atau secara khusus Partai Komunis Indonesia atau komunis itu sudah satu include dengan ideologinya, yaitu ateis, yaitu anti Tuhan, maka tentunya ini sudah masuk ke ranah mentakfirkan atau mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain. Namun apabila yang kita kehendaki itu adalah merupakan ormas atau kelompok yang pernah terjadi dan bercokol di negara kita, maka ya perlu kita pilah-pilah. Namun sepertinya komunis dengan ateis itu adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan, karena komunis itu adalah meliputi segala aspek, mulai ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Meskipun awalnya adalah gerakan sosial, politik, meskipun gerakannya adalah merupakan gerakan yang sifatnya itu politik, adalah gerakan yang mereka juga ikut berlomba-lomba mengisi kemerdekaan daripada Indonesia dan lain sebagainya. Ya, karena memang runtutan masalah tentang politik itu juga tidak terlepas daripada ideologi, atau ideologi itu ketika kita benturkan maka nanti akan ada nuansa politis. Masalah hal semacam ini, masalah tentang takfir dan lain sebagainya, sebenarnya bukan hanya terjadi pada zaman-zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah, tepatnya pada zaman para sahabat, hal semacam itu sudah terjadi. Itu dimulai ketika peristiwa terbunuhnya sahabat Sayyidina Utsman. Pada waktu itu terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman, ada dua pandangan atau dua kelompok. Yang satu menyatakan bahwasannya ini yang lebih tepat dan yang paling mendesak adalah nasbul imamah, mencari pemimpin supaya tidak terjadi kekosongan daripada kepemimpinan. Kemudian yang satu lagi yang dipelopori oleh Sayyidina Muawiyah, yang kebetulan beliau adalah termasuk masih famili daripada Sayyidina Utsman, itu harus merupakan menuntut terungkapnya, diusutnya tentang pembunuhan Sayyidina Utsman. Itu awalnya cuma begitu saja. Kemudian berkembang pada politik dan lain sebagainya, sehingga sampai pada ujungnya sampai bahkan takfir. Jadi kelompok yang satu menyatakan sampai mengkafirkan Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Dan itu kemudian yang sebetulnya itu adalah merupakan politik murni antara dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah merupakan Nasbul Lima, yang satu adalah menuntut keadilan. Kemudian sampai mengarah kepada ideologi. Sampai sekarang ada istilah macam-macam, ada Syiah, ada Khawarij dan lain sebagainya. Itu pun sudah terjadi takfir. Mungkin mengerti. Terus terkait hukum tadi untuk takfir tadi. Kalau
menganggap PKI itu adalah ateis, maka hukum mem-PKI-kan orang yang jelas-jelas setiap hari sholat, setiap bulan Ramadan dia puasa dan seterusnya itu seperti apa? Kalau tidak menganggap bahwa PKI itu adalah ateis, menuduh orang lain PKI itu seperti apa? Pertama begini, bahwasannya masalah tentang keyakinan itu ada dalam hati. Dikatakan iman itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi mengimani sesuatu itu mengimani sesuatu yang tidak lihat. Makanya dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu gaib. Kalau saya sekarang yakin terhadap Gus Hasan itu bukan iman, karena sesuatu yang ada di depan saya. Itu pertama. Maka hal semacam itu tidak elok atau tidak pantas. Kita tidak berhak menjustis orang itu apakah itu sesat, apakah itu kafir dan lain sebagainya. Dan masalah tentang itu, apakah itu terkait dikatakan ateis atau istilahnya murtad atau hanya sekedar sesat dan lain sebagainya, itu bagaimanapun itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laisa kadzalik illa har 'alaihi." Jadi barang siapa mengundang atau menyatakan kekafiran, melabelkan kekafiran pada seseorang, atau dia menyatakan bahwasannya orang tersebut itu musuh Allah, artinya dia adalah merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah, padahal tidak semacam itu adalah maka kembali pada mereka sendiri. Maka cara gampangnya orang yang menganggap kafir orang lain, menuduh kafir dewe semacam itu. Nah itu yang terjadi. Itu pun kalau semacam itu berarti ya umum. Apakah itu adalah merupakan PKI itu maksudnya ateis, artinya orang kafir? Apakah ateis itu tidak sampai ke situ? Tapi sekali lagi kalau menurut saya, kalau misalnya kita menyatakan PKI pada seorang orang kemudian dipilah itu hanya organisasi, saya kira tidak. Karena ketika kita mengucapkan PKI itu konotasinya adalah suatu hal yang negatif. Konotasinya adalah merupakan kekafiran. Digawe misui. Iya, tidak bisa kemudian dikatakan kamu PKI berarti kamu orang yang mengikuti partai PKI. Tidak ada partai PKI. Sekarang labeling PKI itu sudah mengarah kepada kekafiran semacam itu. Berarti intinya ketika kita menuduh orang lain PKI padahal dia bukan PKI, itu termasuk dari bagian takfir, yang mana ketika mentakfir orang lain padahal orang itu jelas-jelas tidak mengakui kekafirannya, itu dianggap kafir sendiri, seperti itu sesuai dengan hadis. Kemudian pembahasan selanjutnya seperti ini, Gus. Ketika orang ada, semisal saya menganggap orang yang mentakfir orang lain itu kafir, itu seperti apa? Artinya dibalik, Gus. Ketika ada orang menuduh orang lain kufur padahal orang itu tidak kufur, maka orang yang menuduh itu dianggap kufur. Kemudian saya menganggap dia kufur, itu seperti apa, Gus? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika memang mentakfir itu bisa menyebabkan orang lain kafir, kemudian bagaimana ketika kita mentakfir orang yang mentakfir orang lain? Yang perlu kita ketahui bahwasannya hal semacam itu kan diantara yang tertuang itu dalam kitab Sulam Taufik, bahwasannya perbuatan yang menyebabkan kafir adalah melakukan ini. Itu adalah merupakan hukuman konsep saja atau kaidah, sehingga hal semacam itu meskipun sudah tertuang dalam kitab bahwasanya orang yang mengkafirkan orang lain menjadi kafir, itu tidak boleh kemudian kita menyatakan itu akan menyebabkan kafir, apalagi memvonis pada orang tersebut kafir. Kalau memang itu terjadi, maka dalam konsep tauhid ada terjadi daur dan tasalsul. Jadi mengkafirkan orang kafir, terus kemudian menganggap orang mengkafirkan itu kafir, orang menganggap kafir dan lain sebagainya. Jadi hal semacam itu adalah merupakan hanya konsep saja, hanya kaidah saja, dan itu tidak bisa dijadikan alasan kita untuk menjustifikasi seorang. Karena bagaimanapun
yang masalah tentang keimanan tersebut itu dalam hati. Ini saja contohnya. Dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab awal itu masalah tentang iman, itu ada seseorang ditanyakan, dikasih tawaran, seandainya kamu mati sekarang, maka kamu sekarang akan ditakdirkan menjadi orang yang membawa iman. Sedangkan apabila kamu nanti mati di depan pintu yang jaraknya cuma berapa meter, maka kamu akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Bagaimana jawaban orang tersebut? Dia mengatakan, saya mending mati sekarang tapi dipastikan mati membawa iman dan Islam. Kenapa? Dalam perpindahan, dalam beberapa detik, kita tidak ada yang menjamin bahwasanya keimanan kita tetap menempel. Bahkan ini lebih ekstrim lagi. Kita sudah memastikan orang yang kita ketemu, misalnya kalau kalian jenengan, ini betul-betul mukmin, orang yang muwahhidin, orang yang tauhid. Dan kita berjalan kemudian melewati mobil. Lah, itu pun saya itu tidak berhak menyatakan bahwasannya orang yang saya ajak tadi itu masih dalam keadaan iman Islam kan dengan waktu yang sekian detik. Nah, karena yang iman itu adalah suatu hal yang sangat misteri. Misterinya misteri, maka bagaimanapun kita dengan dalil apapun tidak bisa kita menjustifikasi, menuduh orang itu kafir atau sesat dan lain sebagainya. Kalau memang hanya sekedar kaidah, artinya kita tidak bisa menjudge orang itu seperti apa. Kan, kemudian ketika kita melihat orang bergabung dengan suatu organisasi PKI misalnya ya, langsung sebut merek, anggaplah PKI gitu ya, yang kita belum tahu sebenarnya yang sesungguhnya seperti apa. Itu sebenarnya Islam atau ulama itu mempunyai pandangan di dalam hal itu seperti apa. Padahal sedangkan kita tidak boleh mengkafirkan kan gitu ya. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain, sementara kita tahu bahwa itu kalau menurut kaidah itu kafir. Menurut kaidah tertentu seperti itu sebenarnya pandangan. Dan ada indikasinya gitu guys ya. Iya, sudah ada tanda-tanda, ada apalah, ada yang menunjukkan ke sana. Ada kartu keluarga misalnya. Di dalam KTP-nya sudah non-Islam atau lain sebagainya. Atau ada selfie dengan tokoh PKI gitu. Nah, bisa jadi seperti itulah. Tapi kita tidak boleh menyebutkan itu ya. Itu Islam itu menanggapinya seperti apa? Terus memang salah satu sisi kita tidak boleh menjudge itu kafir, menuduh kafir, namun melihat kaidahnya semacam itu seperti maksud. Masalah tentang teknis atau masalah tentang terapan hukumannya itu adalah sebagaimana banyak pendapat daripada ulama, misalnya dari Qotiyat menyatakan wa nukila anil Qotiyat rahimullah anil ulama ilmu hakikin qaulum yajibu al-ihtiras minat takfiri fi ahli ta'wil fa inna istibahata dima'il musallin al-muwahhidin khatarun wal khata'u fi tarki alfi kafirin ahwanu minal khata' fi safki muhdimatin min dami muslimin wahidin. Maksudnya begini. Jadi kalau memang ada indikasi bahwasannya seandainya indikator atau indikasi menuju kekafiran itu jumlahnya 99. Namun di situ ada takwil atau ada alasan yang menyelamatkan, membela dia. Misalnya dia masih sholat, yang akan ada yang begitu gitu ya. Dia masih jelas-jelas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya. Itu maka kita tetap menyatakan bahwasannya itu adalah merupakan masih muslim. Bahwa semacam itu. Bahkan dikatakan kan ada guyonan seperti di Gus Dur itu kan. Gus, gimana kamu jenengan itu dikatakan jenengan adalah merupakan murtad, jenengan kafir dan lain sebagainya. Gampang kalau saya dituduh kafir. Tinggal baca syahadat saja sudah beres. Gitu cuma. Lah, sama dengan bukan hanya masalah tentang ini, masalah tentang hudud, masalah tentang hukuman. Kita lihat beberapa hadis, diantaranya Rasulullah ketika dihadapkan orang yang mengaku bahwasanya dia telah melakukan perzinaan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, dengan Rasulullah malah diarahkan kepada yang lain. Mungkin kamu lupa, mungkin kamu enggak, mungkin kamu padahal dia jelas-jelas jelas. Lah itu jelas-jelas. Padahal itu jelas ikrar. Ikrar itu adalah merupakan salah satu menjadi bukti kuat untuk diterapkan satu hal. Itu pun dengan Rasulullah diarahkan. Makanya kalau memang ada satu takwil saja bahwasannya dia tetap dalam
istiqomah dalam masalah Islam. Dibuktikan dia masih sholat, dibuktikan dia masih membaca syahadat. Dan 99 tadi jenengan misalnya ada selfie dengan tokoh sesat, ada daftar nama, ada lain sebagainya, itu adalah tidak semacam itu. Makanya dikatakan kekeliruan kita mendiamkan 1000 orang kafir. Jadi kekeliruan kita mendiamkan orang kafir dianggap itu masih tidak bersalah. Itu jauh lebih ringan daripada kekeliruan kita menvonis salahnya orang Islam. Makanya kami dengan Memvonis orang Islam sebagai kafir. Sebagai orang kafir. Makanya kami dulu pernah dipesani oleh orang tua itu. Jadi luwih apik keliru orang ngomong daripada keliru ngomong. Jadi misalnya taruhlah daripada beberapa ribu kesalahan pada kasus-kasus orang tersebut itu kita keliru. Sebetulnya dia hakikatnya adalah kafir. Tapi kita tidak menjudge kafir, itu kan salah sebetulnya. Kalau kafir ya kafir. Itu keliru. Lah, kekeliruan semacam itu lebih ringan daripada seorang yang sebetulnya cuma satu itu adalah merupakan masuk Islam, kita tuduh kafir. Nah, kaidah semacam itu. Bukan hanya itu saja. Dalam konsep tata hukum negara, dalam pidana, asas pertama adalah praduga tidak bersalah. Dan itu sudah diterapkan, bahkan di Amerika sendiri itu dikatakan, bicara ada seorang polisi, seorang jaksa melihat dia betul-betul menembak dan anggota polisi tahu bahwasanya dia itu betul-betul menyodor. Tidak kemudian ditangkap, tidak. Dipanggil orang yang tadi membunuh di depan jaksa, dipanggil orang yang membunuh di depan polisi. Kamu silakan ke sini. Sekarang kamu cari pengacara untuk membela tentang kasusmu ini. Itu yang jelas di mata. Kenapa? Karena meskipun secara kasat mata dia menembak, dia membunuh dan lain sebagainya, jangan-jangan ada motif yang bebenarnya. Mungkin dia adalah hukum kisos, mungkin dia memang orang yang pantas dibunuh, atau mungkin dia adalah merupakan pembelaan. Kan kita tidak tahu. Behen segin dan semacam itu ya. Itu. Jadi intinya bahwasannya kita jangan terburu-buru, kemudian kita menvonis, apalagi menuduh seseorang hanya dengan ada beberapa segelintir indikator atau indikasi atau yang mengarah pada situ. Kalaupun itu ada satu saja yang mengarahkan menyelamatkan, kita selamatkan. Makanya kita harus menjadi orang yang rahmat, orang yang tidak mudah membenci, tapi kita harus orang yang mudah untuk mencintai dan memaafkan. Taruhlah memaafkan itu salah, itu pun lebih baik daripada kita menerapkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Kemudian itu kan untuk menghukumi Gus ya, untuk menjas itu jelas sebaiknya tidak, atau bahkan jangan pernah menjas orang lain dalam keadaan apapun. Kemudian dalam interaksi sosial kita dengan orang-orang yang seperti itu, sikap kita itu seharusnya seperti apa? Kalau untuk hal yang lain Gus, yang semisal tidak sampai jatuh pada takfir, artinya hanya menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain keliru, orang lain itu tidak lebih baik daripada kita, kita merasa diri kita lebih benar daripada yang lain, diri kita lebih baik daripada yang lain, atau hanya dia hanya dia yang merasa dirinya baik, tidak ada orang lain lagi yang lebih baik daripada dia, itu seperti apa? Mungkin jangan dijawab dulu Gus, kita akan bergabung bersama dengan Gus Nifron Zubaidi. Beliau adalah Bendahara PC Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Monggo.